Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota di sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Ini juga disebut sebagai ilmu dan seni. Manajemen disebut sebagai ilmu dikarenakan dalam proses pelaksanaannya, manajemen memiliki 4 kegiatan pokok. Yang pertama, planning, organizing, action, dan controlling. Manajemen disebut sebagai seni dikarenakan manajemen membutuhkan kekompakan agar bisa bekerja secara bersama-sama dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam proses perencanaan ini, ada penetapan visi misi, penentuan sasaran dan tujuan organisasi, penyusunan strategi, dan kebijakan program. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, di mana dalam perorganisasian ini terdapat penentuan resource, dan jenis kegiatan yang dibutuhkan untuk menyusun organisasi kerja, penugasan wewenang, dan tanggung jawab terhadap setiap anggota yang ada di organisasi tersebut. Yang ketiga, pengarahan atau actuating, di mana dalam pengarahan ini terdapat sebuah kegiatan di mana memberi penjelasan dan pembinaan kepada para anggota yang terlibat agar tugas yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai standar yang telah ditentukan. Yang keempat, pengawasan atau controlling, di mana dalam pengawasan ini proses penetapan standar, pengukuran, pelaksanaan, dan penetapan tindakan serta kolektif. Dalam perencanaan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, menetapkan tujuan dan target. Dalam penetapan tujuan dan target ini, seseorang harus mampu apa tujuan yang akan dilakukan ke depannya dan target apa yang akan dia tuju. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, di mana dalam sebuah kegiatan, seseorang harus merumuskan kegiatan apa yang akan dia lakukan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan standar dan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, menetapkan sumber daya yang ditentukan, di mana kita akan menentukan sumber daya manusia apa saja yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang ditentukan. Yang keempat, menetapkan standar dan indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, yang kedua, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses pengorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan, menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur dari organisasi, di mana dalam penetapan struktur ini sangat dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan dalam organisasi, apalagi dalam proses manajemen. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat dalam proses manajemen. Nah, selanjutnya, fungsi pengarahan. Dalam fungsi pengarahan, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat secara efektif melaksanakan tugasnya. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengawasan. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target
agar sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan dalam proses manajemen tersebut. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target. Materi selanjutnya mengenai fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen operasi dan produksi. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, manajemen informasi. Materi kedua mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang paling terbaik. Manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama, ruang lingkup karyawan, yang kedua, pegawai, yang ketiga, buruh, yang keempat, manajer, dan yang kelima, tenaga kerja lainnya. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen, dana bagaimana cara pemenuhannya, dan agar dapat diwujudkan. Selanjutnya, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk apa saja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan apa keinginan konsumen tersebut. Mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses manajemen atau kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tujuan dari manajemen keuangan adalah diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan diperoleh dan dengan cara apa dan bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan kembali secara tepat dalam sebuah kegiatan yang dijalankan. Materi selanjutnya mengenai manajemen informasi. Manajemen informasi adalah proses kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk bertahan agar dalam kegiatan proses informasi ini dapat berjalan dalam jangka yang panjang. Tugas dari manajemen informasi sendiri adalah bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal, eksternal, dan dapat mendorong kegiatan yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Apabila kita melakukan sesuatu, maka tekunlah dan bersungguh-sungguh. Apapun hasilnya, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Dan jangan pernah menyerah atas impianmu, karena impian memberikan tujuan hidup. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai ruang lingkup manajemen tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Alpisa Kardina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.